masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Suster, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, dan anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Pada kesempatan pagi ini, kita akan bersama-sama untuk merenungkan pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional pada bab yang kedua, yaitu Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Secara khusus kita akan mendalami itu, dan semoga dengan pertemuan singkat ini kita dalam proses kehidupan ini semakin hari semakin baik, sehingga kita layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Marilah kita buka pertemuan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu Yesus Kristus
adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu, agar kami dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Matius, bab 25, ayat 31 sampai dengan 46, tentang penghakiman terakhir. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, dan anak yang terkasih, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius tentang penghakiman terakhir. Anak-anak yang terkasih, dalam hidup ini kita mesti punya tujuan. Ya. Kita mesti punya tujuan. Dalam satu kegiatan kita mesti punya tujuan akhir. Nah, dalam proses kehidupan ini banyak hal yang harus kita lewati, baik proses itu menyenangkan atau sebaliknya. Maka, kalau kita boleh sedikit menyimpulkan, tujuan hidup kita pada akhirnya adalah kita harus bisa bersatu dengan Bapa di surga. Nah, proses untuk bersatu itulah yang nampaknya harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Memang dalam kehidupan sehari-hari ini kita banyak mengalami sesuatu yang baik yang menyenangkan atau yang menyusahkan. Baik yang baik ataupun yang kurang baik. Dalam kehidupan ini banyak juga godaan-godaan yang membuat kita bisa mengalami suatu kehancuran atau malapetaka. Namun, dalam bacaan tadi sudah kita dengarkan bersama apa yang dilakukan oleh anak manusia, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri pada akhir zaman. Jadi pada akhir zaman nanti ya, akhir zaman kita tidak ada orang yang tahu adalah Bapa. Pada akhir zaman nanti, dalam bacaan tadi dikatakan bahwa akan dipisahkan, kita semua akan diadili. Dalam Injil tadi dikatakan, di situ akan dipisahkan antara kelompok domba dan kelompok kambing. Apa itu? Ya, kelompok domba dan kelompok kambing. Ya. Itu suatu ungkapan saja. Jadi bayangan kita jangan melihat itu kambing di lapangan, jangan. Di situ ada kelompok domba, itu bisa diartikan sebagai atau dilambangkan sebagai orang yang melakukan kebaikan selama hidup di dunia ini. Ya. Kelompok domba itu melambangkan orang yang melakukan kebaikan hidup selama di dunia ini. Mesti saja kebaikan-kebaikan itu berdasarkan sabda Tuhan sendiri. Jadi orang yang melakukan firman, orang yang melakukan sabda Tuhan. Dengan kita bandingkan yang satu lagi adalah kelompok kambing. Itu melambangkan orang yang terkutuk, di mana orang itu dalam proses hidupnya di dunia tidak melakukan sabda Tuhan, bahkan mungkin bertentangan dengan sabda Tuhan. Maka dalam pengadilan terakhir nanti, dari kelompok domba itu akan dimasukkan ke kerajaan surga. Ya. Nah,
bagaimana syarat-syaratnya untuk bisa masuk dalam kerajaan surga? Tadi dikatakan sangat jelas dalam ayat 33. Maaf, khususnya ayat 35, yaitu ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan dan sebagainya. Yesus masuk ke dalam wajah-wajah orang yang menderita itu. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari ini, apabila kita berani untuk memperhatikan, membantu, menolong, menyapa orang-orang yang menderita itu dengan tulus, itu berarti kita sudah melaksanakan sabda Tuhan sesuai dengan ayat 35 tadi. Sebaliknya, orang-orang yang tidak melakukan itu berarti tidak melaksanakan sabda Tuhan, masuk di dalam kelompok kambing. Lah, anak-anak semua, pilih mana? Milih domba atau kambing? Ayo. Siapa yang milih domba? Angkat tangan. Ya, ada 800 anak. Wah, berarti anak SD Marsudir ini semua milih kelompok domba. Mungkin saya ulang lagi. Yang memilih domba sekali lagi. Wah, bagus. Apakah ada yang memilih kambing? Oh, tidak ada. Jadi, anak-anak semuanya, dengan renungan ini, kita dalam perjalanan hidup ke depannya, marilah kita melaksanakan sabda-sabda Tuhan. Kita, khususnya dalam bacaan ini, kita memperhatikan, menyapa, membantu, menolong orang-orang yang menderita. Karena sabda tadi, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Apa yang kita lakukan itu berarti kita sudah masuk bagian kelompok domba, yaitu yang melaksanakan sabda-sabda Tuhan. Semoga renungan singkat ini bisa dipahami oleh anak-anak semua. Dan akhirnya nanti kalau kita diadili oleh Tuhan, nanti ya, besok kapan Pak? Besok, saya juga tidak tahu, yang tahu adalah Tuhan sendiri. Nanti kalau akhir zaman kita diadili, kita masuk dalam kelompok domba, kita masuk dalam kerajaan Allah atau surga. Terima kasih, semoga renungan singkat ini menambah iman kita semakin sempurna. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak yang terkasih, marilah pertemuan BKSN yang kedua ini kita akhiri dengan kita doa penutup dan mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Raja Surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Sabdamu mengajarkan kepada kami agar kami terbuka hati untuk menolong sesama kami, terutama mereka yang menderita. Bantulah kami ya Tuhan, agar mampu melaksanakan sabdamu dalam hidup kami sehari-hari. Semuanya ini demi kemuliaan namamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita
sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Engkau Yesusku, karena